wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa UIN Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika akan melakukan podcast dengan judul Kemampuan matematika siswa persepsi guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Infinity. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rifai dan rekan saya Putri Wardani. Nah, kami berdua di sini akan memandu jalannya podcast kali ini sebagai host, yang tentunya akan memberikan sebuah informasi yang menarik untuk didengar. Nah, benar banget nih, maka dari itu kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru dari IMAN 1 Medan. Beliau memiliki nama Khalid Harfas Nasution MSI MPD, lahir di Medan 4 Februari 1991, menempuh pendidikan di SD Negeri 101766 tahun 2001, MTS Tanjung Merawa 2004, MAN 2 Model Medan 2007, S1 Unimed 2007 sampai 2012, S2 Pasca Unimed 2015, S2 Pasca UPNI Magister Administrasi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang tentunya menarik untuk didengar, yaitu mengenai kemampuan matematika siswa persepsi guru. Wah, bener banget nih, langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Pak. Kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat kan? Pak. Apa nih? Apa yang bisa didiskusikan atau dibantu nih? Kayaknya seru nih kegiatannya nih. Gini Pak, di sini kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang kemampuan matematika siswa persepsi guru. Hari ini kita akan membahas mengenai kemampuan matematika siswa persepsi guru. Nah, bicara mengenai kemampuan, pada tahun 2022 PISA itu telah melakukan survei dan hasilnya Indonesia itu berada di peringkat 70 dari 79 ranking peserta negara. Artinya siswa Indonesia itu secara kemampuan matematikanya bisa dibilang rendah. Nah, menurut Bapak gimana sih tanggapan Bapak terhadap kemampuan matematika siswa pada saat ini? Dari yang saya lihat di lapangan, dalam ruangan, dalam proses pembelajaran mengalami kemerosotan, penurunan yang signifikan. Apa penyebab? Pertama, kesulitan memahami konsep matematika dasar. Dua, pemecahan masalah. Ketiga, pemahaman simbol penggunaan dalam perhitungan matematika. Kemudian tidak disiplin, sehingga kemerosotan itu terjadi oleh siswa itu sendiri. Tapi ada juga yang menjadi masalah saat ini, penggunaan teknologi yang canggih, handphone yang serba praktis, sehingga tidak ada lagi pembelajaran secara manual. Kalau kita dulu kan pakai sempoa, ya kan, perhitungan pakai lidi, batu, kayu kan gitu. Apakah di zaman digitalisasi ini sangat berpengaruh terhadap hal seperti ini? Tidak. Hingga mempengaruhi cara sikap perilaku siswa dalam belajar. Saya rasa itu. Baik Pak, selain kemampuan kognitif yang ada pada siswa, apakah ada lagi kemampuan yang harus dimiliki siswa sekarang ini seperti afektif dan psikomotorik? Kalau secara kita bilang kognitif, penalarannya ketika menghadapi suatu soal, tiap siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya rendah, ada yang penalarannya cepat, ada yang penalarannya lambat. Tergantung daripada bagaimana konsep pembelajaran yang diajarkan di rumah serta di sekolah. Bagaimana guru mendidik dengan baik, bagaimana guru memberikan konsep pemahaman,
bagaimana guru menjelaskan sebuah aturan dalam pembelajaran, misalnya rumus matematika mengenai limit fungsi X mendekati 0, lalu diajarkan sampai berulang, diadakan namanya diskusi tanya jawab, ya kan? Apakah masih dapat kita bilang sudah paham? Pasti belum. Ajarkan sekali lagi. Selain itu, jangan ada lagi penggunaan handphone yang cukup mengganggu pembelajaran. Karena apa? Pada saat awal pembukaan pembelajaran, guru matematika pasti bertanya mengenai apakah kalian suka matematika? Kalau suka matematika, mari kita belajar. Tapi kalau belum, mari kita bercerita tentang matematika. Kalau guru kreatif seperti itu, sehingga siswa itu nyambung. Nalar atau enggak kan gitu? Harus dipancing. Iya, ada yang memang bangsa rajin, memang suka karena kondisi di rumah, orang tua yang memang orang sains, ada yang memang orang biasa tapi anak itu tadi mau belajar, ada yang orang biasa orang tuanya, si anak pun nggak mau ngapa-ngapain. Tergantung guru dan orang tua bagaimana mengajarkan anak tentang matematika. Aja kalau saya selaku guru di sekolah yang mengajarkan tentang pendidikan berbasis perhitungan matematika. Terima kasih. Itu tadi untuk psikometrik sama fiktifnya gimana gitu Pak? Kalau kita bilang perilaku ya, perilaku siswa ini ketika di matematika itu cenderung ada 3 bagian. 1 aktif, kedua sedang-sedang saja, ketiga malas nggak mau tahu kan gitu. Pasif ya, Pak. Pasif, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang sedang-sedang aja. Ketika dia suka dengan pelajaran ini, misalnya matematika kita bilang persamaan pertidaksamaan. Iya. Di bidang itu dia mampu. Di bidang lain. Di bidang lain kayak algoritma aljabar misalnya integral, mulai dia mengalami kesulitan. Jadi perilaku-perilaku itu tergantung dari mana guru yang mengajarkan. Konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga. Kalau perlu ulangi sampai dapat. Atau setelah pulang sekolah, adakan diskusi kecil dengan siswa. Minggu depan buat evaluasi. Di mana yang nggak paham nak tentang materi ibu mengenai aljabar, integral, eksponen, persamaan pertidaksamaan. Oh di sini bu, adakan yang namanya sebuah diskusi atau kita bilang kalau mahasiswa sekarang apa namanya dalam penelitian skripsinya problem based learning, permasalahan siswa menghadapi matematika. Kalau saya rasa ya psikomotoriknya seperti itu. Tapi kalau kita apa tadi ya? Psikomotorik kan tadi kognitif. Kognitif itu penalarannya bagaimana menerima matematika, afektifnya bagaimana perilakunya. Psikomotorik itu kan menghasilkan sebuah apa ya? Karya. Kalau guru kreatif mengajarkan siswa matematika, tetap gunakan yang namanya matematika tradisional. Bisa dari barang bekas, bisa dari lidi, bisa dari daun, bisa dari tanah, bisa dari batu. Kalau ada sepatu, gunakan sepatu. Kenapa? Sekolah-sekolah elit ya, sekolah-sekolah keren itu tetap menggunakan yang namanya perhitungan secara tradisional. Makanya sekolah-sekolah luar negeri pakai kurikulum internasional tapi tidak menggunakan pembelajaran tradisional. Sehingga apa? Di luar negeri berbeda dengan Indonesia. Karena di luar negeri mengajarkan siswa itu paham dulu. Bukan harus pintar. Paham dulu dia. Udah bisa baru ajarkan. Udah bisa baru kita buat sebuah pertanyaan. Saya rasa seperti itu dari pengalaman saya. Kemudian ini untuk kemampuan kognitif siswanya, kira-kira siswa tersebut gimana untuk kemampuan pemecahan masalahnya? Jadi kalau pemecahan masalah itu tergantung daripada konsentrasinya sendiri dalam pembelajaran. Guru membantu memberikan pengajaran dengan baik ketika awal pembelajaran. Inti pembelajaran dan penutup pembelajarannya begitu. Kenapa? Di awal pembelajaran disampaikan mengenai matematika. Guru harus lebih kreatif sehingga nyambung atau enggak ke siswanya. Ulangi kembali materi yang kemarin. Kan? Diulang tentang apa? Misalnya pembelajaran mengenai luas lingkaran, jari-jari, panjang kali lebar. Tingkat SD mungkin versinya jangan sama dengan SMP. Iya, SD, SMP, SMA. Kalau sekarang beda, pelajaran SMP masukkan ke SD. Udah lain kan? Pembelajaran S1 dilarikan ke SMA. Olimpiade contoh. Contoh olimpiade, POSI ya.
banyak siswa mengalami kegagalan dalam Olimpiade Matematika. Pembelajaran S1 mahasiswa perkuliahan dibuat kepada siswa tingkat SMA sederajat. Cemana mau nalar, cemana mau memecahkan masalah. Dia terbiasa matematika buku di sekolah. Kita ini kan terlalu canggih kurikulum kita. Sementara luar negeri seperti Finland lebih banyak menggunakan kurikulum dari Indonesia. Ya kan? Muri Handayani, tinggal so Simpulodo, Madio Mangankarso menggunakan semboyan daripada Ki Hajar Dewantara. Makanya Finland itu maju. Kalau kita terus-terus berganti, ya udah paham lah. Tapi yang pastinya dalam sistem pendidikan, guru harus lebih kreatif. Bagaimana siswa mampu menalar apa yang diberikan. Jangan salah penyampaian. Jangan salah penyampaian. Ide kreatif dihasilkan dari guru yang kreatif. Ada lagi kira-kira yang mungkin menurut kalian apa? Ini Pak, ada lagi. Menurut Bapak, bagaimana kemandirian siswa setelah memahami pembelajaran matematika yang telah dipelajari di dalam kelas, Pak? Kalau dikatakan pemahaman kemandiriannya paling ya di awal saja. Terus terang, gurunya menjelaskan 1-2 soal itu udah paham dia. Semangat Ya 3, 4, 5 mulai sakit kepalanya. Bu ini apa bu? Gini, tapi baru ibu terangkan. Beda rumus aja, per atau akar, ya kan? Atau menggunakan tidak hingga, hasilnya 0, tidak sama dengan 0, udah bingung. Biasanya yang paling cenderung itu di persamaan pertidaksamaan siswa SMA. Nah, padahal deret barisan kadang pun saya sendiri kadang harus banyak kembali mengulangi kan gitu. Walaupun terkadang udah belajar tapi harus mengulang kembali. Kadang udah belajar hari ini mungkin karena kelelahan dalam berpikir harus mengulang kembali kan begitu. Sehingga kemandirian dalam belajar itu hanya didapat ketika awalnya saja. Tapi pada saat udah ganti soal, mulai diskusi lagi sama kawan ini. Ya kan, tolonglah aku, bantulah aku kayak mana ini kan begitu. Kalau nggak ngerti baru tanya kembali gurunya. Tapi kalau guru yang betul-betul kreatif di zaman sekarang ini ya, tolonglah kalau siswa itu memang nggak mampu pembelajaran dalam menerima kemampuan matematika yang disampaikan guru, ajarkanlah berulang 2-3 kali. Dan hormati dia, jangan jatuhkan mentalnya di depan umum. Karena apa? Guru yang baik tidak menjatuhkan mental supaya dia bisa menerima pembelajaran matematika. Kenapa sekarang ada keributan di mana-mana antara guru dengan siswa? Gurunya gampang marah, yang diajarkan asik sendiri, sehingga siswa yang mau belajar pun hanya bilang gak asik lah, kan begitu. Jadi rubahlah mindset seperti itu. Makasih. Berarti kemandirian belajar itu sangat mempengaruhi kemampuan belajar siswa ya Pak? Iya, artinya kan begini. Kalau dia belajar sendiri tanpa ada pembimbing, bagaimana dia memahami rumus? Sedangkan kita kadang udah belajar matematika pun harus butuh guru tento. Ya, harus belajar. Ya, kan tempat bimbel kan begitu. Kamu sendiri sebagai seorang yang sudah mahasiswa terkadang juga kembali mengalami kesulitan. Nampaknya saja matematika SMA itu enak, tapi begitu masuk di perkuliahan, ini apa ya? Kan bingung kan gitu. Iya. Ini apa ya kan gitu. Kita bicara logika dan realita. Jangan kita berbicara cuma asal bunyi kan gitu. Matematika ini kan berpikir kritis untuk menemukan sebuah solusi jawaban. Fisika kan lain, ada rumusnya, ada turunannya. Kalau kimia kan reaksi yang dihasilkan bendanya. Kalau di biologi kan bagaimana menghasilkan sesuatu yang hidup untuk memperoleh apa? Hasil yang lebih baik. Kan begitu. Makanya kok di matematika itu bisa menguasai konsep dasar, mudahlah penyelesaian suatu topik masalah. Kayak seperti itu. Pertanyaan yang terakhir ini Pak, kira-kira gimana sih Pak untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa itu? Cara kita untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa pada Saya selalu di kelas saya bilang begini, kalau kamu mau mampu belajar matematika, kuncinya satu, jangan bergantung pada handphone, kan gitu. Ini merusak. Kedua, latih dengan menjawab soal, mengulangi soal. Kalau perlu, buat les tambahan di rumah, atau diskusikan yang bersangkutan dengan gurunya. Tak akan ada guru yang nggak mau berdiskusi apalagi pelajarannya kan begitu. Bagaimana meningkatkan kemampuan siswanya sendiri, mau belajar nggak? Gurunya punya interaksi nggak? Jangan nanti gurunya udah menerangkan siswanya nggak ada minat belajar, itu udah salah. Ya sama aja. Jadi kamu gurunya, saya muridnya, atau saya gurunya, kamu muridnya. Kalau saya menerangkannya enak, kamu menerima nggak?
pasti besoknya kapan lagi ya bapak itu datang kan gitu. Aku suka matematikanya. Sesulit, ya ditunggu-tunggu, sesulit apapun yang diterangkan dia, pasti ada cara cepat, pasti ada cara mudah. Contoh seperti tentor. Tentor kan guru, hanya bahasanya saja kan. Yang kita bilang guru les. Kenapa guru tentor lebih diminati daripada gurunya langsung? Karena tentor bisa menarik perhatian pembelajaran siswa, penalarannya nyambung, idenya dapat, kemudian apa? Hasil karyanya ada. Makanya di sekolah-sekolah internasional menggunakan sempoa, mereka dasarnya ajarkan dulu sampai siswa dapat baru ganti topik. Kalau kita kan enggak, belum habis yang ini pemahamannya udah ganti. Makanya ketika ujian banyak mengalami kesulitan. Itu yang terjadi pada guru, sehingga terjadi apa? Kemerosotan pembelajaran. Bagaimana mau meningkatkan kemampuan. Jadi kalau meningkatkan kemampuan, pertama siswa disiplin, guru kreatif, guru sabar, ajarkan berulang, kalau perlu diskusi, ajak kembali, supaya apa? Menarik siswa. Karena nggak semua siswa ini penalarannya sama, kemampuannya sama. Mungkin itu aja dulu. Nanti kalau terlalu panjang salah pula saya sampaikan lagi kan. Baik, untuk pertanyaannya cukup sekian Pak. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Oh ya, sama-sama. Baik, demikian perbincangan kami dengan salah satu narasumber. Intinya kemampuan matematika siswa itu bisa dikembangkan dengan kita bagaimana cara belajar, cara guru itu mengajar, dan tentunya dari siswa itu sendiri, apakah dia mau untuk belajar, apakah dia Ada disiplin. juga satu lagi, kalau perlu gunakan model belajar yang mengasihkan. Guru harus kreatif. Karena di zaman sekarang ini banyak tuntutan yang diminta oleh setiap masing-masing pembelajaran tempat ngajarnya. Bagaimana guru menciptakan satu karya dari pengajaran yang diberikan. Kenapa? Dia sampaikan model belajarnya, siswanya bisa nerima. Kemudian siswanya bisa menghasilkan karya. Kalau gurunya bisa, kenapa muridnya? Kan begitu. Kita kan harus menghasilkan generasi selanjutnya. Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak. Baik, demikian perbincangan kami dengan salah satu narasumber. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu stay di sini. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atas ucapan dari kami. Saya Muhammad Rifai dan rekan saya Putri Wardani. Kami sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.